Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Rosmaida dengan NIM 10108009 dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Negeri Subang. Di sini, saya akan meresume buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Bab 1. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bagian A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan pendidikan Pancasila yang di dalamnya terdapat landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, landasan kultural. Yang nomor 2, tujuan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang keempat, kompetensi kependidikan Pancasila. Yang kelima, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Yang keenam, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketujuh, pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dari berbagai era. Yang B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang pertama, sejarah lambang negara. Yang kedua, pengertian lambang negara. Yang ketiga, bentuk lambang negara. Yang keempat, penggunaan lambang negara. Yang kelima, larangan penggunaan lambang negara. Bagian C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU ke-10 2012. Yang pertama, pokok perkara. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Yang ketiga, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Kedua, landasan epistemologis Pancasila. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai nilai etika dan norma. A. Pengertian nilai etika dan norma. Hubungan nilai etika dan norma. Hubungan nilai norma dan sanksi. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Yang pertama, korelasi Pancasila dengan agama. Yang kedua, refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang ketiga, ideologi konservatif. Yang keempat, ideologi sosialisme komunisme. Yang kelima, ideologi fasisme. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari pemutusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 Perundang-undangan 11 2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsepsi demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang ketiga, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
adalah Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dan pada bab ini terdapat isi arti, kedudukan, hubungan dan struktur Pancasila dalam berbagai aspek. Bab terakhir yaitu bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma bereformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma penggunaan politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan kehidupan beragama. Kesimpulannya, pada buku ini menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila. Di buku ini dijelaskan juga tentang orientasi pendidikan Pancasila, sejarah Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Dibahas juga tentang muatan sila-sila pada Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dijelaskan juga refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.